Teman-teman, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita memulainya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena cinta kasih Tuhan, sehingga pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan isi firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, berikan kami konsentrasi yang penuh agar kami boleh memahami isi firman Tuhan yang akan kami baca sebentar. Dan hamba-Mu yang Kau pakai pada malam hari ini, mari Engkau pimpin agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini hati kami telah siap untuk diisi oleh bejana firman-Mu. Ini menjadi doa dan permohonan kami. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yunus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Teman-teman yang berada di rumah, kita membaca bersama-sama Yunus 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan ini diberi judul Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerak pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan
kanan dan tangan kiri, sehingga ternaknya yang banyak. Sampai di sana pembacaan kita pada malam hari ini. Shalom, damai di hati. Teman-teman, pemuda, Jemaat Gemim Daniel Karumenga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa torang so ada di minggu kedua di bulan Mei. Dan minggu ke-8 kita melaksanakan ibadah di rumah. Atau di rumah kita masing-masing yang dipandu lewat streaming dan toa dari rumah gereja, bahkan lewat video yang dibagikan di YouTube. Kita tahu semua ini adalah ujian yang Tuhan kasih for torang sebagai umat manusia lewat pandemi SARS-CoV-2 atau torang selalu bilang COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Mari torang bergumul bersama supaya pandemi ini segera berakhir dan torang boleh berkumpul bersama dalam ibadah pemuda. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah malam ini saya beri tema kekuatan. Niniwe adalah suatu kota yang besar. Populasi penduduknya 120.000 dan sangat disayangkan kalau orang sebanyak itu akan binasa. Tetapi di sini lagi-lagi kekuatan cinta yang besar dari segalanya. Yunus yang disaksikan sebagai salah satu hamba Allah telah mengetahui keberadaan kota Niniwe yang penuh kejahatan. Segala kejahatan sudah ada di kota itu. Kejahatan itu menimbulkan dendam, amarah, dan sakit hati pada Yunus dan juga bangsa di sekitarnya. Memang Allah menyuruh Yunus memberitakan penghukuman kepada Niniwe. Tetapi Yunus tahu Allah menghendaki suatu hal yang lebih besar dari itu, yaitu pertobatan Niniwe. Yunus tahu Allah pasti mengampuni mereka. Itu sebabnya Yunus melarikan diri ke Tarsis. Namun kepada siapa Allah berkenan, maka dialah yang akan dipilih. Walaupun Yunus menjalankan tugasnya dengan berat hati dan Yunus marah kepada Allah karena Allah mengampuni Niniwe. Dan Yunus berkata, rasa ingin mati saja. Dan pada saat itu Yunus keluar dari Niniwe dengan maksud untuk menenangkan diri dalam pengasingannya. Allah menggunakan kekuasaannya melalui fenomena pohon jarak yang dijadikan ilustrasi oleh Allah. Mulai dari pohon jarak yang lama-kelamaan semakin tinggi dan jadi tempat berteduh yang nyaman, dan kemarahan Yunus menjadi hilang sejenak. Namun dengan kehendak Allah pula, pohon itu kering dimakan ulat dan panas terik menyengat kepala Yunus. Dari realita ini, Allah mengajak Yunus berevaluasi diri terhadap peristiwa yang baru dialami lewat fenomena pohon jarak. Yunus begitu menyesal dengan keringnya pohon jarak itu, karena pohon itu membawa kesejukan. Rupanya Allah menggunakan pohon jarak sebagai simbol dari kota Niniwe. Allah pun menyesal apabila ia harus
membuat kota Niniwe yang penduduknya menjadi binasa. Teman-teman pemuda, kita sadari dan akui bahwa dalam hidup kita terkadang bertingkah seperti Yunus yang mungkin suka marah, egois, merasa diri paling pintar dan paling benar, pendendam dan lain-lain. Memang sebagai manusia biasa, torang penuh dengan keterbatasan. Apalagi kalau orang lain di sekitar torang yang membuat kesalahan petorang. Tapi torang mesti selalu ingat, mengampuni adalah hal yang paling baik. Karena dari semua perilaku kita ini, kita diingatkan bahwa Allah menghendaki agar kekuatan cinta dan kasih sayang, atau yang orang selalu bilang the power of love, mengalahkan semua kesalahan. Kekuatan cinta ini akan menjadikan orang sebagai pemuda gemim yang mampu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain yang membuat kita marah. Kita terus diingatkan bahwa kita mengampuni, mengasihi, dan melayani orang lain karena kita lebih dulu menerima semuanya dari Allah yang memberi dan pemelihara hidup. Kita sebagai pemuda yang hadir di tengah-tengah masyarakat di era postmodern ini, sudahkah kita menyadari semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita bodoh dengan apa yang terjadi? Keputusannya ada di tangan kita masing-masing. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkarya saat ini. Teman-teman pemuda gemim Daniel Karumenga, melalui kesaksian Alkitab ini, kita pun diajak supaya jeli melihat tanda-tanda yang terjadi di alam ini. Banyak peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini yang membuat kita takjub, gelisah, ataupun takut. Salah satunya COVID-19 yang menjadi pandemi global saat ini yang obatnya belum ditemukan oleh ilmuwan di dunia ini. Mungkin lewat pandemi ini Allah sementara berkarya lewat ciptaannya untuk menyadarkan kita dari kekerasan hati kita. Pohon jarak menjadi lambang cinta kasih yang ditumbuhkan Allah untuk mengingatkan kita selaku umat ciptaannya, bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi seperti pohon jarak dengan menjadi pembawa kesejukan. Saya yakin dan percaya teman-teman pemuda sekalian adalah pembawa kesejukan dimanapun orang berada. Apa itu kesejukan? Kesejukan adalah kenyamanan, keamanan, dan sukacita. Pemuda gemim adalah pembawa kesejukan bagi semua orang yang berada di sekitar kita dan menjadi penghapus amarah dan pembawa berkat bagi semua orang. Teman-teman pemuda, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita diuji apakah kita mampu membuktikan bahwa cinta dan kasih sayang mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan amarah. Ingatlah, mengampuni setiap hari, bukan setahun sekali. Di penghujung khotbah malam ini, mari kita semua memerangi pandemi COVID-19 yang saat ini menjadi permasalahan dunia dengan cara menaati anjuran pemerintah, yaitu orang selalu menerapkan physical distancing, menggunakan masker saat keluar rumah,
cuci tangan pakai sabun, makan makanan gizi yang seimbang, rajin olahraga, dan istirahat yang cukup, dan tidak bepergian kemanapun jika tidak terlalu penting. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai torang semua. Amin.